Mari pulihkan penglihatanmu melalui doa. Teman-teman, di dalam Matius 20 ayat 33 sampai 34 firman Tuhan berkata, "Jawab mereka, 'Tuhan, supaya mata kami dapat melihat.' Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia." Teman-teman, bagaimana perspektifmu hari ini? Bagaimana kondisimu hari ini? Jika kamu sedang mengalami sukacita dan bersyukur, itu artinya kamu hebat. Lalu bagaimana dengan kamu yang sementara terjebak dalam pola pikir yang negatif dan kehilangan arah? Tuhan ingin memulihkan visimu saat ini. Namun, itu hanya terjadi lewat doa, teman-teman. Pemulihan visi itu hanya terjadi lewat doa. Mungkin saat ini kamu sedang terjebak dalam kebiasaan buruk, sakit hati, atau permasalahan pribadi yang kamu tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Mungkin ada permasalahan lain yang sementara kamu hadapi, misalnya sedang menjalin hubungan yang tidak sehat, atau perilaku yang menyimpang, atau cara hidup yang salah. Apapun itu, dengan doa saja Tuhan dapat memulihkan penglihatan atau visimu supaya kamu bisa melihat hal-hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Teman-teman, ada satu kisah dalam Alkitab tentang dua orang buta yang penglihatannya dipulihkan Tuhan oleh karena doa. Alkitab mengatakan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ini tercatat dalam Matius 20 ayat 30. Lalu mereka berdoa dengan iman dan penuh semangat, sama seperti Raja Hizkia yang berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan. Teman-teman, ada orang-orang di sekitar mereka yang menyuruh orang-orang buta ini untuk diam. Tetapi sebaliknya mereka justru berdoa lebih lantang lagi sehingga Yesus berhenti dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Ayat Matius 20 ayat 32. Teman-teman, ini menarik. Yesus membiarkan mereka untuk mereka berencana. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki? Apa yang saya mau? Beta bikin parse." Nah, apa yang pernah Yesus lakukan kepada dua orang buta itu, Tuhan Yesus juga dapat lakukan kepada kita hari ini. Dia bertanya kepada kita, dia bertanya kepada saya, dan dia bertanya kepadamu, "Apa yang Ale mau Tuhan lakukan parse?" Dia akan melakukan hal yang sama kepada kamu juga. Dia ingin memberitahu, Tuhan ingin memberitahu apa yang kamu butuhkan. Dan ketahuilah bahwa setiap kali kamu memberitahu Yesus sesuatu, itu artinya kamu sedang berdoa. Kemudian jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Dia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti Dia. Matius 20 ayat 33 sampai 34. Bukankah ini terdengar seperti sebuah pola yang baik, teman-teman? Kita berdoa, disembuhkan, dan ikut Yesus. Kalau kamu sementara sakit, kamu berdoa dan kamu disembuhkan, saya percaya pasti kamu menjadi pengikut Yesus. Lalu saat itu kamu melihat kehidupan dari sudut pandang Allah dan melihat hal-hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu mungkin melihat pasanganmu, temanmu, keluarga, rekan kerja, bahkan orang asing sebagai
individu yang berharga, yang dapat diterima dan dapat diampuni. Kamu juga bisa melihat hal-hal dalam dirimu. Seluruh perspektif kamu berubah ketika Tuhan memulihkan visi atau penglihatanmu. Teman-teman, ketika kita hidup masih dalam dosa, kita belum dekat dengan Tuhan. Kita tidak punya tujuan hidup. Tetapi ketika Tuhan menjamah seluruh kehidupan kita, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita, ketika kita sembuh, ketika penglihatan kita pulih, maka sudut pandang kita sudah pasti akan berubah. Hal-hal yang dulu kita menganggap keuntungan bagi kita, sekarang kita menganggap rugi. Hubungan-hubungan yang kita tahu salah tetapi kita terjebak di dalamnya dan kita tahu tidak jalan keluar dan kita menganggap bahwa ini patut dipertahankan. Tetapi ketika Tuhan memulihkan visimu, maka kamu menganggap semua itu sampah. Hubungan-hubungan yang tidak penting. Alkitab berkata dalam Markus 6 ayat 34 begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Teman-teman, beginilah cara Yesus melihat manusia. Ia mengajarkan banyak hal kepada kita. Bahkan dia memandang kita dengan penuh belas kasihan. Dan dia juga ingin menyembuhkan kita oleh belas kasihannya. Dia membuat kamu menjadi orang-orang yang berharga. Kamu menjadi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam komunitasmu, di dalam negaramu, dan di dalam dunia ini. Dia membuat kamu menjadi orang-orang yang berharga. Teman-teman, hari ini, apakah yang sedang kamu pikirkan? Hal negatif apa yang kamu ingin Tuhan menyembuhkanmu? Atau apa yang sebenarnya kamu tahan dan belum pernah kamu katakan kepada Yesus apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan? Mari, mintalah untuk Tuhan memulihkan visimu, supaya kamu dan saya dapat mengikuti Dia dan memandang orang lain sebagaimana Yesus melihat kita. Tuhan Yesus memberkatimu hari ini, memulihkan keadaanmu hari ini. Oleh sebab itu, mari hiduplah oleh iman. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus sayang katong semua.